ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاندين يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamaha bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Saudara sekalian, jamaah Jumat yang berbahagia, marilah dalam waktu siang hari ini, di hari Jumat ini, kita sama-sama meningkatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah itu dan syukur itu kita bisa melaksanakan sholat Jumat dan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar syukur tersebut, marilah kita tidak henti-hentinya selalu meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita semua yang telah tercantum dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar hidup dan kehidupan kita, agar ibadah kita di alam dunia ini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, jamaah Jumat yang berbahagia, kita akan menghadapi sebuah waktu bulan namanya bulan Sya'ban. Kata Sya'ban berasal dari kata Syi'ab yang artinya jalan di pegunungan. Makna dari bulan Sya'ban ini adalah jalan atau cara agar kita memperbanyak amal ibadah untuk menjelang bulan Ramadan. Artinya apa? Di bulan Sya'ban ini ada sebuah waktu, yaitu namanya nisfu Sya'ban, di mana Allah akan memperhatikan hamba-hambanya
di nisfu Sya'ban ini kemudian Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, yuttali'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nasfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin, yang artinya sesungguhnya Allah memperhatikan hambanya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang menebar kebencian. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Saudara sekalian jemaah Jumat yang berbahagia, dalam hadis ini ada 3 hal pokok yang perlu kita cermati. Yang pertama, nanti akan datang suatu malam namanya nisfu Sya'ban, di mana di malam itu Allah akan memperhatikan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, kemudian Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Kecuali, yang kedua ini, kecuali orang musyrik, di mana orang musyrik tidak akan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang selalu menebar kebencian. Satu hal merupakan berita gembira bagi kita semua, dengan datangnya nisfu Sya'ban, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita agar kita termasuk orang-orang yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat, insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat, dan segala sesuatunya akan dihitung sebagai amal ibadah. Kemudian jangan sampai 2 hal berikutnya, kita sebagai umatnya Muhammad menjadi musyrik, menjadi saling membenci kepada orang lain. Hal itu dilarang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musyrik artinya menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, menganggap ada sesuatu hal lain yang lebih berkuasa, lebih berwenang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang seperti itu sebenarnya orang yang tidak bisa dan tidak mau mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh saja yang kecil, kita diberi kehidupan dengan sehat. Kita diberi kenikmatan sehat. Kadangkala kita lupa bahwa sehat itu adalah bisa kita nikmati untuk diri kita sendiri dan sekitarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu perlu kita syukuri. Kita mensyukuri kesehatan pada diri kita sendiri, insya Allah jiwa dan raga kita akan mengalami sehat pula. Dan kalau diri kita, jiwa raga kita sehat, insya Allah amal ibadah kita akan lebih khusyuk dan lebih nikmat, karena semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita masih menganggap bahwa Allah tidak ada, apalagi Allah kurang berkuasa, atau ada lagi sesuatu yang lain yang lebih berkuasa daripada Allah, dan hal itu yang perlu dipercayai, hal yang seperti itu akan dibenci oleh Allah dunia sampai akhirat. Oleh karena itu marilah kita berhati-hati dalam meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kita beribadah, mari kita fokuskan bahwa ibadah kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian jemaah Jumat yang berbahagia, adapun yang ketiga yang harus kita hindari adalah menebar kebencian. Kadangkala di dunia modern ini banyak teknologi yang kita gunakan. Kadangkala kita menyampaikan sesuatu yang menurut kita baik, lucu, dan seterusnya, justru malah menimbulkan orang yang membacanya, orang yang bersangkutan, dan seterusnya akan lebih benci kepada orang yang menebarkan tersebut. Hal itu sebenarnya sesuatu yang tidak kita sengaja, tapi justru menimbulkan malapetaka. Apa malapetaka yang kita dapatkan? Adalah malapetaka dengan kebencian.
Oleh karena itu, kalau kita ingin mengirimkan sesuatu informasi, mari kita pikir dulu, kita telaah dulu. Apakah informasi yang kita sampaikan dalam media sosial ini menyinggung perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang lain, bahkan bisa membuat kebencian pada orang lain? Kalau hal itu terjadi, maka sebaiknya kita hindari, jangan dikirimkan. Tapi kalau sebuah informasi bermanfaat pada orang lain, bisa mengingatkan orang lain lebih beribadah, lebih mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, hal itu sebaiknya kita lakukan karena hal itu termasuk jihad di bidang sosial. Makanya kita itu saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, itu penting. Walaupun kadang-kadang penggalan ayat ini mudah kita ucapkan, tapi kadang-kala kita lupa bahwa kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan takwa. Saudara sekalian jamaah Jumat yang berbahagia, lebih dari itu marilah kita juga harus mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ayyahanjura akhahu fawqa salasati ayyam. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi dari 3 hari. Maksud daripada mendiamkan saudaranya melebihi dari 3 hari adalah harus berasal dari hati kita, perasaan kita. Kalau kita tidak kenal walaupun 1 bulan, itu tidak mendiamkan. Tetapi kalau kita membenci sengaja untuk diam dan tidak ngaruh-ngaruhi pada saudara kita, hal itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita menyambung silaturahim harus kita jaga. Kita memperbanyak teman, kita jaga. Kita menyambung silaturahim ketika kita jamaah juga harus kita jaga. Maka faktor yang paling utama adalah janganlah dalam hati kita, diri kita ada unsur membenci kepada orang lain, walaupun orang lain itu perilakunya adalah kurang baik menurut kita. Tetapi kita harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tengah-tengah saudara kita yang kurang baik perilakunya. Apabila kita diberi kesempatan untuk bisa mengingatkan kepada mereka, untuk bisa mengajak kepada mereka ke jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian jamaah Jumat yang berbahagia, jadi ringkasnya khutbah siang hari ini, yang pertama, marilah kita tingkatkan takwa dalam arti kita menghadapi bulan Sya'ban dan sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, di mana kita harus bersiap-siap jiwa, raga, lahir dan batin untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita jangan sampai menjadi orang yang saling membenci, saling memfitnah pada orang lain, karena hal itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita harus berhati-hati dalam pergaulan, jangan sampai rasa benci tersebut akan tertanam bahkan waktunya sampai melebihi 3 hari. Jangan sampai. Kalau hal itu terjadi, segeralah kita meminta maaf karena hal itu merupakan kekeliruan yang nyata. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratin ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawwada karim, malikun barrun wa raufur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad,
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wala dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyal shalah, hayyal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله عليه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله عليه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام من السلام لك عن السلام وحنا ربنا بسلام ودخلنا الجنة إلى السلام تبارك ربنا وبعلمنا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يحمد ولنا سبحان الله 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 الحمد لله الله الله أكبر الله الله كبير والحمد لله كثيرا سبحان الله وتعالى لا إله